Latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri berawal dari berakhirnya pemerintahan Airlangga yang pusat kerajaannya berpindah ke kota Daha atau biasa disebut Dahanapura. Pada akhir November tahun 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya saling memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat yang bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur yang bernama Janggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Menurut negara Kertagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu, yang berpusat di kota Daha. Jadi, kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari kerajaan Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota yang sudah ditinggalkan Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, dimulai dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di daerah Jawa, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Begitu besarnya Kediri pada saat itu yang membuatnya menjadi sebuah kerajaan yang disegani. Tidak hanya kaya raya dan masyhur, namun juga seni sastranya maju pesat yang menjadikan Kediri semakin tersohor. Kehidupan politik pada masa Kerajaan Kediri. Keadaan politik pemerintah dan keadaan masyarakat di Kediri ini dikasih dalam cerita dari Cina, yaitu dalam kitab Ling Wai Taita yang ditulis oleh Zhou Hubei pada tahun 1178 dan pada kitab Xiu Panji disusun oleh Zhao Zhihua pada tahun 1225. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintah dan masyarakat zaman Kediri. Kitab itu menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Pada saat itu, pemerintah sangat memperhatikan keadaan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pencuri dan perampok jika tertangkap dihukum mati. Setelah 58 tahun mengalami masa suram, Kerajaan Panjalu atau Kediri bangkit lagi sekitar tahun 1116. Raja yang memerintah antara lain sebagai berikut. 1. Rakai Sirikan Sri Bameswara. Raja Bameswara pertama adalah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bameswara Saka Labuana Sarwaniwarya Wirya Parakrama Digyaya Tunggadewa. Hal itu disebutkan pada prasasti Pandeglang 1 yang berangkat tahun 1038 Saka atau 1116 Masehi. Lencana kerajaan yang digunakan adalah tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang disebut Candra Kapala. Bameswara diperkirakan memerintah hingga tahun 1134 Masehi. Raja kedua adalah Raja Jayabaya. Pengganti Raja Bameswara adalah Jayabaya. Ia memerintah pada tahun 1057 Saka atau 1135 Masehi. Rencana kerajaan yang dipakai adalah Narasingha, tetapi pada prasasti Talan disebutkan pemakaian rencana Garuda Muka. Raja ketiga adalah Raja Sarweswara. Pengganti Raja Jayabaya adalah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara. Rencana kerajaan yang digunakan adalah Ganesha. Sarweswara memerintah tahun 1159 hingga 1169. Raja keempat adalah Sri Aryaswara. Raja Sarweswara Sri Aryaswara. Masa pemerintahan Raja Sarweswara sampai tahun 1180 dan digantikan oleh Raja Sri Prasita Dipa. Raja kelima Sri Hendra. Dikenal jabatan Senapati Sarwajala atau Laksamana Laut. Dengan jabatan itu Kediri
kuat. Di samping itu juga dikenal pejabat yang menggunakan nama-nama binatang, misalnya Kebu Salawa, Lembu Agra, Gajah Kuning, dan macan putih. 6. Kameswara. Kameswara memerintah kerajaan Kediri tahun 1182 sampai 1185. Kameswara berarti Maharaja Sri Kameswara Triwikrama Watara. Pada masa pemerintahan Kameswara, seni sastra berkembang pesat. Raja yang terakhir adalah Raja Kertajaya. Setelah Kameswara mangkat, raja yang memerintah Kediri adalah Kertajaya atau Srengga. Kertajaya adalah raja terakhir yang memerintah Kediri. Kertajaya memerintah Kediri tahun 1185 sampai 1222. Pada masa pemerintahannya, Kertajaya sering berselisih pendapat dengan para Brahmana. Para Brahmana kemudian minta perlindungan kepada Ken Arok. Kesempatan emas itu digunakan Ken Arok untuk memberontak raja. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran hebat di Ganter. Dalam pertempuran itu, Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Kertajaya, berakhir pula masa pemerintahan Kerajaan Kediri sebagai berlanjut ke dinasti istana yang didirikan oleh Empu Sungguh. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Kediri. Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil pertanian yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup di perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa itu, mata uang yang terbuat dari emas dan campuran antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir. Kehidupan sosial budaya pada masa Kerajaan Kediri. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Perhatian raja terhadap rakyatnya sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Lubdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tetapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat dapat leluasa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada zaman Kediri, karya sastra berkembang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan. Pada masa pemerintahan Jayabaya, raja pernah memerintahkan kepada Empu Seda untuk mengubah kitab Bharatayuddha ke dalam bahasa Jawa kuno. Karena tidak selesai, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Panulu. Dalam kitab itu, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada raja. Kitab itu berangka tahun dalam bentuk Candra Sangkala, Sangga Buddha Suda Candrama, 1079 Saka atau 1157 Masehi. Selain itu, Empu Panulu juga menulis kitab Gatut Kaca Sraya dan Hariwangsa. Pada masa pemerintahan Kameswara, juga ditulis karya sastra antara lain sebagai berikut. Kitab Warta Sancaya, Kitab Smaradhana, Kitab Lubdaka. Selain karya sastra tersebut, masih ada karya sastra lain yang ditulis pada zaman Kediri, antara lain sebagai berikut. Kitab Krishnayana karangan Empu Triguna, Kitab Samanasataka karangan Empu Managuna. Ada kala cerita itu dijumpai dalam bentuk relief pada suatu candi.
Misalnya, cerita Krishnayana dijumpai pada relief Candi Dago bersama relief Partayajna dan Pujarakarna. Kehidupan agama pada masa kerajaan Kediri. Peninggalan Kediri di bidang pembangunan seperti bangunan monumental, tempat-tempat pemujaan ditemukan antara lain Candi Bura, Candi Tondo Wongso, dan tempat pemandian kepung. Semua bangunan itu menunjukkan ciri agama Hindu, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama Hindu merupakan agama utama yang dianut masyarakat kerajaan Kediri. Masa keruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya. Dikisahkan dalam Pararaton dan Negara Kertagama pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana. Perselisihan ini terjadi karena Raja Kertajaya memerintahkan kaum Brahmana untuk menyembahnya sebagai raja. Namun, kaum Brahmana menolak, yang kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok, Akuwu Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat Desa Ganter. Dalam peperangan tersebut, pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian, berakhirlah masa kejayaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Akulturasi di berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang politik. Dalam persaingan antara Kediri dan Panjalu, ternyata Kediri yang lebih unggul dan menjadi sebuah kerajaan yang kekuasaannya sangat besar. Raja terbesar kerajaan Kediri adalah Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 sampai 1157. Keberhasilan Raja Jayabaya yang ingin mengembalikan kejayaan Kediri seperti masa Airlangga, Panjalu dan Jenggala dapat bersatu kembali. Lencana kerajaan Kediri menggunakan simbol Garuda Mukha yang merupakan simbol Raja Airlangga. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya tahun 1222. Kekuasaannya dihancurkan oleh Ken Arok sehingga kerajaan Kediri runtuh dan muncullah kerajaan Singosari. Selanjutnya, bidang ekonomi di kerajaan Kediri berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat ini umumnya beras, sementara barang-barang yang diperdagangkan antara lain emas, kayu cendana, dan pinang. Walaupun terletak di pedalaman, jalur perdagangan dan pelayaran ini maju pesat melalui Sungai Brantas yang dapat dilayari sampai ke pedalaman wilayah Kediri dan bermuara di Laut Selatan atau Samudra Indonesia. Selanjutnya, di bidang sosial budaya, kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Selanjutnya di bidang agama, peninggalan Kediri di bidang pembangunan seperti bangunan monumental, tempat-tempat pemujaan ditemukan antara lain Candi Gura, Candi Tondo Wongso, dan tempat pemandian kepung. Semua bangunan itu menunjukkan ciri agama Hindu, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama Hindu merupakan agama utama yang dianut masyarakat kerajaan Kediri.